Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ripaldi, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan materi tentang disiplin pegawai, yang dimana ini adalah materi pertama dalam pelajaran kepegawaian di kelas 12. Ini adalah anggota kelompok kami yang sudah diurutkan berdasarkan nomor urut absen. Ini adalah sub-sub materi yang akan kami jelaskan. Yang pertama, terdapat pengertian disiplin. Yang kedua, kewajiban pegawai. Yang ketiga, larangan pegawai. Keempat, tingkat dan jenis hukuman disiplin. Kelima, penjatuhan hukuman disiplin. Langsung saja, untuk sub materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Abid. Saya Abid dari kelompok 1 akan menjelaskan apa itu pengertian disiplin pegawai negeri sipil atau PNS. Adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan. Yang tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukum disiplin. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Ahmad Ripaldi, nomor absen 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewajiban seorang pegawai. Adapun kewajiban pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam PP nomor 53 tahun 2010 pada pasal 3, terdapat 17 kewajiban yang harus ditaati oleh PNS. Kewajiban yang pertama adalah mengucapkan sumpah atau janji PNS. Ini adalah kewajiban yang paling utama saat kita ingin menjadi seorang PNS, karena dalam sumpah atau janji terdapat suatu kesanggupan untuk mentaati keharusan atau untuk tidak melakukan larangan yang ditentukan, yang diikratkan di hadapan atasan yang berwenang menurut agama dan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena sumpah atau janji itu diikratkan menurut agama atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka pada hakikatnya sumpah atau janji itu bukan saja merupakan kesanggupan terhadap atasan yang berwenang, tetapi juga merupakan kesanggupan terhadap Tuhan bahwa yang bersumpah atau berjanji akan mentaati segala keharusan dan tidak melakukan segala larangan yang telah ditentukan. Ini adalah bagian paling sakral dalam kewajiban pegawai negeri sipil. Yang kedua adalah mengucapkan sumpah atau janji jabatan. Yang kedua ini sama seperti kewajiban yang pertama, yaitu sama-sama mengucapkan sebuah sumpah atau janji yang harus ditaati dan ditepati untuk sebagai seorang pegawai negeri sipil. Yang ketiga, setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah. Di bagian ketiga ini, untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil, maka diwajibkan untuk calon pegawai negeri sipil itu setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah. Untuk kewajiban yang lainnya, teman-teman bisa baca, karena jika saya jelaskan satu persatu maka akan memperpanjang waktu. Maka di sini saya akan mempersingkat waktu. Jika teman-teman ada yang ingin membaca atau mencatat, bisa mempause video ini. Ini adalah kelanjutan dari kewajiban seorang pegawai lainnya. Jika teman-teman ingin membaca atau mencatatnya, bisa mempause video ini. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanya
saat akhir video ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Balkis. Selanjutnya ada larangan pegawai, yaitu 1. Menyalahgunakan wewenang. 2. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan atau lembaga atau organisasi internasional. 3. Bekerja pada perusahaan atau LSM asing. 4. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah. 5. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang merugikan negara. 6. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain. 7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun, baik secara langsung atau tidak, untuk diangkat dalam jabatan. 8. Menerima hadiah pemberian apa saja dari siapapun yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya. 9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya. 10. Melakukan suatu tindakan atau tidak yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani. 11. Menghalangi jalannya tugas kedinasan. 12. Memberikan dukungan kepada capres atau cawapres dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye. 13. Memberikan dukungan kepada capres atau cawapres dengan cara membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. 14. Memberikan dukungan kepada calon anggota DPD atau calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk sesuai peraturan perundang-undangan. 15. Memberikan dukungan kepada cakada atau cawakada dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung cakada atau cawakada menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye. Saya Alisa Akmal, absen 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkat dan jenis hukuman disiplin. Tingkat hukuman disiplin terbagi menjadi 3, yaitu hukuman ringan, hukuman sedang, dan hukuman berat. Hukuman ringan. Yang pertama ada teguran lisan. Terjadi apabila PNS tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 hari. Yang kedua, teguran tertulis. Terjadi apabila PNS tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6-10 hari. Yang ketiga, penyataan tidak puas secara tertulis. Terjadi apabila PNS tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11-15 hari. Hukuman sedang. Yang pertama ada penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. Terjadi apabila PNS tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16-20 hari. Jadi kenaikan gaji berkalanya itu ditunda selama 1 tahun. Yang kedua ada penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun. Terjadi apabila PNS tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21-25 hari. Yang ketiga, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Terjadi apabila PNS tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26-30 hari. Hukuman berat. Yang pertama ada penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun. Terjadi apabila PNS tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31-35 hari. Yang kedua,
Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah terjadi apabila PNS tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 sampai 40 hari. Yang ketiga, pembebasan dari jabatan terjadi apabila PNS tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 sampai 45 hari. Yang keempat, pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS terjadi apabila PNS tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 hari atau lebih. Nah, nomor 5 ini kan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Nah, itu sama aja kayak nomor 4. Hukuman pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS itu terjadi apabila PNS tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 hari atau lebih. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjatuhan hukuman disiplin. Penjatuhan hukuman disiplin diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Pasal 30, yaitu yang pertama, PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan berbagai pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan. 2. PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan. Tiga, PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin 2 kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin. Yang terakhir, dalam hal PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya akan dijatuhi hukuman disiplin yang bukan menjadi kewenangannya. Pimpinan atau kepala perwakilan mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada pejabat pembina kepegawaian instansi induknya disertai berita acara pemeriksaan. Itulah presentasi dari kelompok 1 tentang disiplin pegawai. Jika ada yang masih kurang jelas atau bingung, bisa langsung bertanya di grup WhatsApp yang sudah disediakan. Sampai di sini presentasi kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.